Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan, kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah raja sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, "Duduk." Dia berkata, "Aku duduk, tapi dalamku aku berdiri." Itulah kesikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like men. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, Raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya, yang sangat taat pada sang bapa yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku tangan, kaki dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan cuma bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Apa rungan? Rungan balong ya, puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita mau menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik, sehat Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pujian, penyembahan yang lahir dari hati kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.
kasih Tuhan. Kekuatan dalam jiwa kami Tuhan hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan.
karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami mau terus untuk mengenal firman-Mu Tuhan, kami mau untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan hanya itu yang menjadi kekuatan kami. Kami hanya berharap dan berlindung di tangan kuasa-Mu yang kuat. Tuhan lindungi juga saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang berpergian ke luar kota dan yang tidak dapat bergereja hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan-Mu melimpah atas mereka. Dan biarlah pengalaman-pengalaman akan Tuhan semakin membuat mereka mengenal dan rindu untuk mendekat kepadamu. Kami persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati lidah hamba-Mu, urapi pikiran, semua yang disampaikan hari ini bukanlah pikiran manusia, bukanlah hikmat manusia, tapi ada hikmat Allah yang disampaikan. Dan Roh Kudus bekerja untuk memulihkan hidup kami, membuat kami berbalik, bertobat, dan melakukan yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Shalom semuanya. Kita sudah memasuki bulan 5. Temanya tetap masih yang tribulannya, yaitu Grace to Live for the King. Adalah anugerah kita dapat hidup di dalam Tuhan. Dan tema di bulan Mei adalah Obedient to the King, taat kepada Sang Raja, yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa Paulus mengatakan ada 2 hal nih. Bukan 2 hal. Paulus mengatakan tentang pelayanan. Saya bagi ada 2 kondisi yang kita alami di dalam pelayanan. Ini kondisi secara umum. Yang pertama adalah dalam pelayanan itu kita sudah mengorbankan banyak hal, tapi tidak dihargai. Kita sudah latihan setengah mati, kita sudah tidak tidur, bahkan kadang-kadang ada yang saya hari ini latihan, tiba-tiba kok ada musibah di rumah, tapi saya harus pelayanan nih. Kalau saya tidak pelayanan, nanti kayak pemusik tiba-tiba tidak ada salah satu tuh tidak kompak, tidak sempurna. Akhirnya harus datang. Tapi kadang-kadang juga setelah datang ternyata apa? Yang dapat apa? Kadang-kadang dapat omelan. Kenapa begini? Kamu udah konsentrasi dan sebagainya. Terus apa yang kita buat sangat hati-hati, tapi dianggap tidak sopan. Sudah kata-katanya diatur dengan sedemikian rupa, sudah diatur dari awal setting semua. Ada aja yang kemudian jadi. Terus kemudian apa yang Anda buat benar tapi disalahkan. Sudah buat peraturan, sudah dipikir matang-matang dengan 1, 2, 3, 4 langkah ke depan, tapi kemudian masih aja salah. Kenapa bisa salah? Terus apa yang Anda buat tidak menyenangkan semua orang. Ini adalah dunia pelayanan yang pertama. Yang kedua, ada lagi, yaitu kondisi di mana Anda sangat dihormati. Anda dianggap sebagai panutan yang sempurna. Apa yang Anda buat selalu diteladani oleh orang yang Anda layani. Anda berhasil menyenangkan semua orang. Saya kira yang dialami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Yang pertama ya, semua mengatakan, paling tidak sebagian besar mengatakan yang pertama. Nah, saya berani pastikan bahwa yang pertama adalah, saya ucapkan selamat karena kalian memang berada dalam dunia pelayanan di dunia ini. Kalau Anda berada pada yang kedua, Anda harus lihat sekeliling Anda, apakah Anda masih di dunia ini atau jangan-jangan Anda sudah di sorga. Sebab ini susah untuk diterapkan di pelayanan dunia ini. Sehingga Paulus mengatakan bahwa apa? Aku ini berjalan tanah liat, aku ini rapuh. Tapi nanti belajar bagaimana Paulus bisa jadi kuat. Atau ada lagi nih, ada 3 orang gembala sedang curhat. Kita lihat sekeliling
gagah, rapi, berdasi, dan sebagainya di rumah. Dan waktu dia kumpul dengan gembala-gembala, karena saya sering kumpul, kita sering ada meeting pimpinan itu, nah gembala-gembala ini sering cerita. Nah, saya ambil dari 3 orang ini yang cerita. Yang pertama, kita melayani itu kalau yang taat atau yang bisa kita bangun hubungan dan sebagainya itu disebut domba. Tapi yang susah untuk diatur, mau-maunya sendiri, itu di dalam gereja itu disebut dengan kambing. Karena kalau domba kan nurut ya. Nah ini umum lah. Gembala yang pertama mengatakan bahwa komposisi jemaatku adalah 50-50. 50 domba dan 50 kambing. Gembala yang kedua menyatakan bahwa kamu harus bersyukur sama Tuhan. Itu anugerah kamu bisa dapat 50-50. Aku, jemaatku 30-70. 30 domba dan 70 kambing. Waduh, aku setengah mati. Dan yang ketiga, gembala ketiga mengatakan bahwa komposisi jemaatku 75-25. Kalau Anda lihat semua di sini, mana yang terbaik? Mana yang mengalami kasih karunia besar? Hah? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nggak ada yang berani menjawab. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ada yang menjawab yang ketiga? Ternyata yang ketiga mengatakan gini, jemaat saya 75 kambing dan 25 serigala berbulu domba. Nah, ini adalah dunia pelayanan. Tapi apakah kita melihat persoalan di dalam kehidupan? Ya, persoalan selalu ada di dalam pelayanan sekalipun. Tapi Paulus nanti akan mengajarkan kita bagaimana ia dapat kuat. Sehingga saya kasih tema minggu ini adalah ketaatan dalam bejana tanah liat. Ada 2 dasar dari ketaatan Paulus pada sang raja. Yang pertama adalah kemurahan Allah mendahului ketaatan pada sang raja. Itu diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Di sini saya bagi ada 2, yaitu kemurahan Allah dan tidak tawar hati. Kisah para Rasul 22 ayat 7 sampai 8 dikatakan, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Cerita ini sudah sangat umum didengar bahwa Saulus adalah orang yang diberikan mandat untuk menggagalkan penyebaran Injil Injil kebangkitan Kristus. Dan Paulus diberi kuasa penuh untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang percaya. Nah, terus kemudian di satu perjalanan Saulus bertemu dengan satu cahaya terang yang dia belum tahu itu siapa. Terus kemudian cahaya itu berkata bahwa, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tersungkur dan kemudian dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah orang Nazaret yang kau aniaya. Jadi apa yang dilakukan oleh Saulus pada saat itu, dia sepertinya benar melakukan ketaatan pada hukum Taurat, dan yang dianiaya itu bukan hanya jemaat atau orang percaya, tapi Yesus sendiri yang dianiaya. Nah sekarang kalau kita lihat hukuman bagi orang yang menganiaya orang kepercayaan raja gimana? Kita baru ngomong orang kepercayaan raja, itu sama dengan mati kan? Kalau kita aniaya raja bagaimana? Tambah mati kan? Hukumannya mati. Inilah yang disebut dengan kemurahan. Rasul Paulus sadar bahwa kemurahan itu dia terima. Karena apa? Yesus tidak mencabut nyawanya. Harusnya Yesus mencabut nyawanya. Tapi Yesus tidak mencabut nyawanya. Yesus mengampuni dia.
Yesus memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Nah, Rasul Paulus sadar bahwa kemurahan yang ia terima itu adalah kesempatan. Waktu dia terima kemurahan, berarti apa? Dia harusnya mati, tapi kehidupannya dia harus memberikan apa yang di depan ini lebih penting daripada apa yang pernah dia lakukan di belakang. Atau kalau kita gampangnya bilang, hidup kesalahan yang aku pernah buat dahulu, aku akan perbaiki di masa aku menerima kemurahan. Nah, kita lanjutkan. Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Jawabku, apakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Maka kataku Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Waktu kita sudah mulai kenal sama Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Tadi Pak Gembala senior kita bilang apa? Hidup itu pilihan. Kita memilih menerima kemurahan Tuhan, terus kemudian kita pergi, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi Paulus tidak melakukan demikian. Paulus kemudian menanyakan lagi, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Kamu sudah kasih karunia, kemurahan. Tapi apa yang aku harus buat Tuhan dalam hidupku? Nah, ini prinsip yang penting. Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ketika Paulus kemudian menerima kemurahan dan dia mau masuk kepada kemurahan itu, dia mau memenuhi kemurahan Tuhan dan masuk kepada kehendak yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Tuhan mengarahkan Paulus. Jadi saya kasih kesimpulan bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu adalah akhir dari ketaatan Paulus pada hukum Taurat tanpa pengenalan akan Tuhan, dan awal dari kehidupan ketaatannya pada Tuhan Yesus yang hidup. Saya ulangi, waktu Paulus memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat, dan kemudian Tuhan kasih dia petunjuk, itu adalah akhir dari ketaatan Paulus tentang hukum Taurat. Paulus ini kan seorang Taurat yang menjalankan hukum Taurat tanpa pengenalan dengan Tuhan. Ini yang kita harus sadari. Apakah hukum Taurat, ahli Taurat salah? Sebenarnya enggak juga. Karena apa? Taurat itu yang buat siapa? Tuhan kan. Tapi kenapa Taurat itu kemudian menjadi sumber dosa? Mr. Oscar sudah menjelaskannya di minggu yang lalu. Saya review sedikit saja. Pada saat itu, bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Dan Allah ingin bangsa Israel menghilangkan semua kehidupan Mesir untuk dapat mengisi dengan kehidupan yang Tuhan inginkan, supaya bisa, kalau kita kembalikan ke zaman awal, itu tinggal di Taman Eden, artinya bersama-sama dengan Allah. Nah, Tuhan sudah menunjukkan semua kemurahan-kemurahan, kedahsyatan, mujizat dan sebagainya kepada bangsa Israel. Terus kemudian Tuhan berkata kepada Musa, bawa bangsa Israel itu pergi ke gunung, naik ke atas gunung, dan aku akan bertemu dengan mereka secara pribadi. Ini inisiatif dari Tuhan. Karena memang kalau orang berdosa pergi kepada Tuhan, itu pasti mati. Tapi ini Tuhan yang bilang, bawa mereka. Berarti apa? Ada kemurahan Tuhan kan? Yang terjadi adalah bangsa Israel kemudian takut melihat kemuliaan Tuhan. Mereka lihat petir yang datang turun-temurun dan sebagainya. Mereka takut, lalu mereka berkata kepada Musa, kamu saja yang naik. Nanti apa yang dikatakan Tuhan, kami akan melakukannya. Itu yang terjadi. Apakah bisa? Manusia tidak akan pernah bisa taat dengan Allah kalau dia tidak punya pengenalan pribadi dengan Allah. Dan itu yang terjadi, sehingga hukum Taurat kemudian yang harusnya membuat kita menjadi umat Tuhan, justru membuat kita menjadi masuk di dalam yang namanya kutuk.
Kita lanjutkan Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 18. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ayat 13, ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Nah, Tuhan waktu dia kasih kemurahan dan kita mau masuk di dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia menyiapkan seorang Ananias untuk Paulus dapat mengenal pribadi Tuhan di awal. Sehingga dikatakan bahwa Saulus saudaraku, bukalah matamu dan lihatlah. Makanya kita di sini kan kita ada buat keluarga kerajaan. Dan orang-orang yang kami pilih untuk menjadi GKK atau gembala keluarga kerajaan ini adalah orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu setiap briefing materi, kami selalu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang untuk pengalaman-pengalaman kami dengan Tuhan. Karena itu bisa mengingatkan kami lagi akan kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini juga yang kita harapkan untuk terjadi pada jemaat GBI Rock Sumbawa. Kita lanjutkan ayat 14, katanya Allah nenek moyang kita telah menetap kau mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suaranya yang keluar dari mulutnya. Diperlukan Ananias untuk dua hal, membukakan mata daripada Paulus, dan yang kedua memperkenalkan bagaimana Tuhan nanti akan berbicara dengan dia. Ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Ayat 15 ini menjadi akhir daripada tuntunan, kalau kita bilang pemuritan, bapak rohani, orang tua rohani dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Menjadi saksi terhadap apa yang kita lihat dan kita dengar. Kitab firman Tuhan dalam Alkitab kita bisa pelajari, tapi belum tentu kita punya pengalaman. Waktu kita punya pengalaman, itu pandangan kita berbeda. Waktu kita membagikan, kita mau membuat orang bertobat atau kita mau membuka pikiran orang tentang firman, itu harus lebih banyak dengan pengalaman kita. Bukan kemudian kasih firman saja dan orang ini kemudian bertobat. Bisa sih, tapi agak sulit. Tapi yang lebih mudah adalah pengalaman hidup kita. Di ayat 16, dan sekarang masih ragu-ragu, bangunlah. Nah sekarang, ini yang saya bilang tadi, kita kasih firman sama seseorang. Orang ini ragu tidak melakukannya, itu kan kamu yang kuat. Saya belum tentu, kan seperti itu biasanya kan. Dikasih tips lagi, Kisah Para Rasul 22 ayat 8, ayat 22 ini kasih tips lagi. Kalau kamu masih ragu, di ayat 17, sesudah aku kembali dari Yerusalem, ayat 14, dan sekarang masihkah engkau ragu-ragu? Bangun, waktu kamu ragu-ragu, ambil tindakan. Berilah dirimu dibaptis. Kenapa baptisan itu penting? Supaya kita disucikan, dibersihkan dari kehidupan dosa kita. Sekalipun tabiat dosa masih mengikuti kita. Waktu kita dibersihkan dari dosa, Allah itu tidak bisa berkumpul dengan dosa. Waktu dosa ini dipergikan, itu Tuhan bisa masuk dalam hati kita. Baru kemudian berserulah kepada nama Tuhan. Waktu kita sudah dibersihkan, sudah dibaptis, sudah bertobat, selalu untuk berseru kepada Tuhan pada setiap persoalan yang kita hadapi. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Paulus mengatakan apa? Waktu dia berseru-seru dengan nama Tuhan, dia selalu ada punya problem, dia selalu berseru dengan Tuhan. Satu saat Tuhan ini tahu bahwa apa? Paulus perlu Roh Kudus. Karena susah untuk Allah di atas dan kita di bawah. Roh Kudus diberikan untuk kita berjalan bersama dengan Allah. Aku melihat, lihat 18,
Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah segera tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksian tentang aku. Waktu Paulus dikasih perintah untuk menyatakan firman, dikasih Roh Kudus, melihat Tuhan berbicara dengan Paulus, pergi. Loh, ini kan Tuhan sudah suruh. Kenapa harus pergi? Kelihatannya Tuhan kalah ya dengan orang-orang yang apa? Yang menerima, orang Yahudi Ortodok yang tidak menerima tentang Yesus. Sebenarnya enggak. Nah, kebahagiaan, ini Mazmur 32 ayat 8, ini saya lihat ada Ricky posting juga ya. Itu judulnya kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini ada dalam Mazmur ini tidak hubungannya dengan Paulus, tapi dituliskan oleh Daud. Tuhan, ketika kita mulai menerima kemurahan Tuhan, Tuhan itu mau ngajar kita. Dia mau tunjukkan jalan kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan nasihat kepada kita. Sebab apa? Tuhan tahu dalam pelayanan itu tidak mudah. Persoalan yang tadi kita sebutkan di awal, itu akan kita alami. Bahkan lebih dahsyat lagi di zaman ini. Ada aniaya. Tapi yang harus kita tahu bahwa apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Apakah kita melihat matanya pada saat kita mengalami semuanya? Atau kita melihat mata-mata yang lain? Ada 3 alasan, saya kategorikan di sini 3 alasan mengapa kita harus masuk dalam pelayanan. Yang pertama, banyak orang yang menuju kepada kebinasaan atau pasti akan binasa dikarenakan tidak mengerti Injil. 2 Korintus 4 ayat 3. Di kata binasa itu adalah apolumi dalam bahasa Yunani, yang artinya itu dipastikan akan dihukum mati. Dan yang kedua, arti yang kedua yaitu penghuni kesengsaraan abadi atau neraka. Nah, kita perlu untuk melayani supaya apa? Karena kita melihat ini. Kita melihat bahwa orang-orang yang tidak menerima Injil mereka akan binasa. Itu yang menjadi alasan. Sekali lagi, apakah kemudian harus kita belajar mengupas tuntas semua ayat-ayat di Alkitab? Tidak harus. Kalau bisa lebih baik. Tapi belajarlah dari pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Itu yang kita bagikan dulu kepada orang lain. Saya percaya Tuhan akan menambahkan kerinduan-kerinduan demi kerinduan. Masuk dalam komunitas, kita akan mendengarkan kesaksian dan sebagainya. Yang Tuhan perlengkapi kita, nanti akan Tuhan kirim orang-orang untuk datang. Dan kita menjadi saksi daripada Tuhan. Yang kedua adalah banyak orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Wahyu 20 ayat 3 dikatakan iblis akan dilepaskan untuk beberapa saat sebelum terjadinya pengangkatan. Kita percaya bahwa ini adalah segala akhir zaman. Nah, sekarang saya kasih satu ilustrasi. Kita minggirkan dulu iblisnya. Kita ngomong tentang pribadi kita. Waktu kita dibaptis, dosa kita hilang. Tabiat dosa masih ada enggak? Masih ada ya, tabiat dosa masih ada di kita nih. Nah, sekarang untuk menghilangkan tabiat dosa dalam hidup kita ini, singkirkan iblis ya, godaan iblis singkirkan dulu. Mudah apa tidak? Mudah apa enggak untuk menghilangkan ini? Sangat tidak mudah. Karena beberapa hal kita mau lakukan sesuatu sepertinya tidak boleh. Oh ya, orang Kristen tidak boleh gini. Tidak boleh suap. Tidak boleh, harus tertib. Harus taat. Harus jujur. Itu susah untuk kita lakukan. Apalagi ditambah dengan iblis kasih
kasih pengertian, karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang loh. Dia tambah ini, ngapain kamu pelayanan? Oke, kamu pelayanan, tapi kan kamu sudah diberkati, sekarang tokomu rame, sekarang usahamu diberkati, besar. Ngapain lagi kamu sibuk-sibuk? Kamu urus yang ini. Iblis bisa masuk untuk mengalihkan perhatian kita. Ini kita ngomong kalau iblis, ini yang dimaksudkan oleh Paulus tentang orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, sedangkan tadi kita ngomong tanpa iblis saja kita sudah susah, apalagi tambah dibutakan oleh iblis. Yang ketiga, kita harus masuk dalam pelayanan karena apa? Banyak orang yang buta akan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilustrasi simpelnya begini, saya punya mata, tapi saya ditutupi kain hitam. Saya bisa lihat enggak? Saya punya mata loh. Kalau saya enggak punya mata kan saya enggak bisa lihat. Tapi saya punya mata. Tapi ada selubung yang menutupi. Di zaman perjanjian lama, Musa ketika masuk dalam kemah suci, dia keluar, itu dikatakan apa? Mukanya bercahaya. Bangsa Israel yang melihat dia silau. Kemudian makanya Musa mengambil kerudung untuk menutup mukanya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan seperti itu. Nah, sedangkan kita, selaput apa yang menutupi kita? Sehingga kita tidak bisa lihat itu semua. Kalau saya tanya, orang yang melayani di gereja, Pak Gembala, ada enggak 20% dari jemaat ini? Ada enggak kira-kira Pak? 100 orang berarti 20 orang. Ada. Ada enggak 50% Pak? Yang melayani? 50% ragu-ragu ya. Kenapa? Karena kan enggak semua orang mau melayani kan? Lebih banyak mana orang yang mau menerima berkat Tuhan? Nah, ini kan jadi aneh kan? Kita mau Tuhan berkati kita, tapi kita enggak mau masuk dalam pelayanan Tuhan. Kita mau terima kemurahannya, tapi kita enggak mau Tuhannya. Waktu kita susah, kita datang ke Tuhan. Waktu kita senang, kita lupakan Tuhannya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini banyak orang yang dibutakan seperti ini. Waktu kenapa kita pelayanan, kita sedang memperlihatkan wajah Yesus kepada orang lain sebenarnya seperti itu. Musa waktu keluar dari kemah suci, dia memperlihatkan wajah Allah kepada bangsa Israel. Nah, dapat melayani Tuhan oleh kemurahan Tuhan harusnya merupakan suatu kehormatan bagi kita, sehingga harusnya kita tidak tawar hati. Kalau kita sudah dengar cerita tadi kan, ini yang menyebabkan Petrus bilang, kami tidak tawar hati. Nah, sekarang saya tanya, kalau tawar hati itu bahasa Yunani adalah ekakeo, tanpa semangat, menjadi lelah atau kelelahan. Kenapa kita pelayanan itu lelah? Ada 3, yaitu karena kita melakukan pelayanan dengan motivasi kedagingan. Saya mau masuk pelayanan karena saya bisa ini, kemudian saya mau menunjukkan kebisaan saya. Karena yang tadi kita di awal katakan, waktu kita pelayanan, kita tidak dihargai, pengorbanan kita tidak dihargai. Kita mulai apa? Lemes kan, kecewa, capek, udah cukuplah, tidak usah lah. Aku udah mati-matian nih. Aku udah berkorban habis-habisan nih. Tidak ada yang menghargai juga. Aku udah latihan banyak, jemaat yang 100 orang cuma datang 50 orang, 30 orang. Alah sepi, kasih orang lain aja lah, yang baru-baru aja lah. Lelah kalau kita pakai motivasinya kedagingan. Yang kedua, melakukan pelayanan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ini kakak anggota keluarga kerajaan ini, anak-anaknya kok seperti ini ya, kok susah ya. Gimana ya caranya supaya mereka bisa menangkap sesuatu, mereka antusias dan sebagainya. Saya belajar di buku, saya pelajarin, buku ini mengatakan konsepnya seperti gini, saya buat dengan mereka, ternyata susah, enggak berhasil juga. Saya baca buku yang terapkan lagi, saya belajar dari nonton TV dan sebagainya, saya cari di internet dan sebagainya. Semua kita rancangkan.
ternyata tidak berhasil juga. Ada satu kesaksian dari waktu kita keluarga kerajaan satu, di situ gembala, litbang dan GKK berkumpul semua. Satu GKK mengatakan apa? Waktu saya mulai give up, saya mulai menyerah, saya mulai kesal dengan apa yang jadi waktu saya melakukan keluarga kerajaan. Ternyata waktu saya menyerah, saya lihat justru keluarga kerajaan saya bertumbuh. Ada orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk bangkit, yang kemudian menyemangati teman-temannya yang lain. Nah, itu kemurahan. Nah, kadang-kadang kita ini kan berusaha untuk apa? Dengan kekuatan kita usahakan semuanya. Kadang-kadang ada yang Pak Gem bilang bahwa apa? Batu persembahan Pak Gem ya. Batu pengorbanan dia, yang jangan dicampuri dengan orang lain. Tuhan yang buat sendiri. Kenapa? Kita melihat persoalan dan kita lihat buku, kita lihat metode, kita tidak lihat Tuhan. Sebenarnya waktu kita lihat persoalan, kita lihat Tuhan. Yang tolong kita kan Tuhan. Kalau kita lihat buku, lihat apa semua, buku ini kan dibuat karena orang punya pengalaman tentang daerah tertentu kan. Yang ketiga, dalam pelayanan selalu mengharapkan hasil yang instan. Kadang-kadang kita pengen, saya sudah 2 bulan nih didik kamu, kenapa kamu udah bertobat juga? Kenapa kamu udah ngerti-ngerti juga apa yang saya bagikan? Karena kita lihat instan. Padahal sebenarnya Paulus bilang, Paulus menanam, Apolos menanam, Paulus menyiram. Sebalik ya mungkin ya, tapi salah satunya lagi itu. Ada bagian yang menanam, ada bagian yang menyiram. Tapi yang membuat pertumbuhan siapa? Tuhan. Yang membuat orang bertobat siapa? Tuhan. Tuhan dan orang itu. Kita hanya membagi kepada dia tentang firman, tentang pengalaman. Waktu dia pertobatan itu terjadi karena dia mengingat apa yang pernah disampaikan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Sampaikan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana tanggapan sang raja atas ketaatan tentang pelayanan? Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus mau waktu dia kasih kita pelayanan itu apa? Kita selalu belajar tentang sama Yesus. Ini yang disebut dengan kuk. Yesus bawa satu, kita bawa satunya. Kalau satunya kayak kerbau ini, satu ini sapi ya. Sapi ini satu saja, yang satunya enggak ada. Berat enggak? Berat ya. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian dasar ketaatan Paulus pada sang raja yang kedua adalah ketaatan yang penuh dengan integritas. 2 Korintus 4 ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ketaatan Paulus adalah ketaatan yang penuh integritas. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ini. Yang pertama, Paulus menyatakan firman Tuhan secara murni. Kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Jadi apa yang Paulus bagikan itu adalah hal yang murni. Dia firman Tuhan, dia bagikan. Tidak ada maksud dan tujuan untuk memuliakan dirinya sendiri. Dan dia memasukkan firman Tuhan. Bagaimana dengan ketaatan kita itu? Kalau setiap kita masuk di dalam satu organisasi, itu pasti ada yang namanya job description. Kita akan diberikan tugas dan tanggung jawab kita di situ. Apakah kita membacanya? Apakah waktu kita melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan? Atau kita hanya taruh itu di meja dan kemudian kita melakukan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan? Itu yang Pak Arifin bilang ketaatan di luar. Ketaatan obedient dan willing. Yang Tuhan mau adalah ketaatan itu karena pengertian yang benar, karena hubungan, bukan ketaatan di luar.
Waktu Pak Gembala kasih saya tanggung jawab, misalnya sebagai leadbank, oke, saya sebagai leadbank, Tuhan Pak Gem kasih saya tanggung jawab job desk sebagai leadbank. Terus saya cuma leadbank ini, yang penting leadbank itu kakak itu setiap minggu ada, materi saya bagikan. Mau GKK jalankan atau tidak jalankan, saya enggak mau tahu. Saya taat apa enggak? Taat toh. Kan saya jalankan tugas saya. Loh, yang lain kan tugasnya GKK, bukan tugas saya. Benar enggak? Itu taat di luar. Tapi yang sebenarnya adalah apa? Kalau kita bilang taat itu di dalam, penuh dengan integritas, saya mesti tanya Pak Gem maunya apa? Nanti keluarga kerajaan maunya yang bagaimana? Kenapa? Bagaimana ininya? Apa yang diharapkan? Apa tujuannya? Itu saya bangun dengan Pak Gem, ini sudah berjalan prosesnya sekian, progresnya sekian. Bukan hanya sebatas melakukan. Itu yang Paulus sampaikan tentang Paulus menyampaikan firman Tuhan secara murni. Kalau ini zaman Paulus, kalau zaman kita melakukan ketaatan kita dengan penuh integritas yang punya hubungan. Yang kedua, bertanggung jawab atas firman Tuhan yang diajarkan. Kami menyatakan kebenaran dan menyerahkan diri untuk dipertimbangkan. Kami melakukan, ini yang kami lakukan. Silakan. Siapa yang silakan kalian mau tanya apa, minta pertanggungjawab apa, kami akan pertanggungjawabkan. Di hadapan Pak Gem juga kan begitu. Jangan nanti waktu ditanya sama Pak Gem kenapa begini ya, itu urusan saya Pak Gem. Biar saya, itu kan Pak Gem kan kasih kepercayaan saya. Masa Pak Gem lagi ngatur kan gitu kan? Nggak gitu juga. Tapi apa? Kita bangun. Waktu Pak Gem tanya kita mesti jawab dong. Itu belajar, itu yang namanya ketaatan yang Paulus lakukan di 2 Korintus. Nah, kenapa kita harus memiliki ketaatan? Karena alasan pertama dan yang utama adalah Yesus taat kepada Bapa dan manusia. Yang kedua, karena Allah mengasihi dan berkenan pada ketaatan. Yang ketiga, ketaatan melatih kita untuk menang atas diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita menang dari dari tabiat dosa yang harusnya bisa kita sembunyi-sembunyi untuk tidak ya keluar sedikit-sedikit enggak apa-apa lah, yang penting tujuannya tercapai, itu enggak bisa. Kita selalu bawa itu kepada yang sesuai dengan yang dimaksud oleh orang yang membuat peraturan. Keinginan untuk menonjol, memprioritaskan keuntungan dari pelayanan dan sebagainya. Nah, kita lihat Matius 3:17 secara cepat. Lalu terdengarlah suara surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini dikatakan Bapa mengatakannya kepada Yesus. Apa yang terjadi ketika Bapa mengucapkan ini? Sebelumnya adalah yang berumur 12 tahun itu sudah mengerti identitasnya, dia berdiskusi dengan imam-imam di gereja, dan kemudian imam-imam ini terkagum dengan apa yang Yesus sampaikan dari perdebatan-perdebatan dari diskusi mereka. Ya, identitasnya. Tapi waktu bapaknya dan waktu Maria datang kepadanya dan mengatakan, "Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ayo ikut kami pulang." Yesus tahu. Dia sampai bilang kan, "Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Maria tahu enggak ini? Tahu. Tapi Maria bilang, "Ayo pulang." Yesus pulang. Ini willing. Ketaatan dari luar dan dari dalam yang Yesus lakukan. Terus Yesus menyelesaikan semua sekolah-sekolahnya sampai kan ada aturan waktu zaman itu adalah orang yang menjadi guru tidak sembarangan, itu punya jubah. Kalau enggak, dia enggak bisa ngajar di gereja kayak gini, di bait Allah. Yesus melakukan itu semua. Dan yang ketiga, Yesus taat. Yang harusnya membaptis itu siapa? Yohanes membaptis Yesus, atau Yesus membaptis Yohanes membaptis? Yesus membaptis Yohanes membaptis harusnya kan? Tapi apa? Ini manusia loh membaptis Tuhan. Yesus taat. Ini yang kemudian keluar kata-kata Matius 3:7. Nah, kita lihat lagi apa manfaat dari ketaatan kita. Kita alami penyingkapan dari Tuhan pada waktu yang tepat. Sekalipun kita belum melihatnya. Kita perlu penyingkapan untuk membuka pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini.
atas kemuliaan Allah. Yang kedua, dalam ketaatan, kekuatan yang melimpah-limpah dalam ketaatan adalah kita melihat terang Tuhan dalam kegelapan. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Waktu kita melakukan pelayanan, kita mungkin yang dinamakan gelap adalah kita tidak melihat bagaimana caranya untuk kita dapat membuat suasana yang nyaman, orang senang, rindu dengan pengajaran. Mungkin kita tidak dapat itu yang disebut dengan gelap. Tapi bukankah harusnya terang menang dengan gelap? Kita terus saja melakukan, karena nanti akan ada waktunya Tuhan akan memberi pertumbuhan kehidupan. Kekuatan yang melimpah-limpah dalam ketaatan yaitu melihat kekuatan Tuhan dalam kelemahan kita. 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Yang berikutnya adalah kekuatan melimpah-limpah apa yang kita dapatkan dari ketaatan, mengalami penderitaan Yesus di dalam tubuh kita. 2 Korintus 4:10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata dalam tubuh kami. Yang dimaksud di sini adalah gini, Yesus mati untuk siapa? Untuk kemuliaan Dia atau untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini? Ini yang dimaksudkan dengan membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Kami melayani, yang utama adalah apa? Orang yang kami layani, bukan kami. Kami yang berkorban. Itu yang disebut dengan membawa kematian Yesus. Kekuatan berlimpah yang kita dapat dari ketaatan adalah apa? Melihat kehidupan Yesus nyata dalam tubuh kita. 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga Yesus nyata dalam tubuh kami. Waktu kita masuk dalam ketaatan, kita mengorbankan, kita sama seperti Yesus. Di mana kita di dalam ketaatan? Di rumah. Ya, saya pikir ini baca sendiri saja karena waktu sudah habis. Di sini ada istri-istri tunduk kepada suami, suami-suami kasihilah istrimu, anak-anak taatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Terus di komunitas itu hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal, tidak bisa lagi kita bilang bahwa bagaimana kalau pemimpin kita tidak rohani, bagaimana tidak punya kapasitas dan sebagainya. Tuhan berkata taat. Sebab nanti Tuhan yang akan memperlihatkan kepada kita apa yang akan kita dapat melalui penyingkapan terhadap ketaatan kita. Susah? Ya, itu yang Paulus bilang bahwa Paulus itu menganggap hidupnya sebagai satu bejana dari tanah liat yang rapuh. Bejana tanah liat itu kalau kita kasih tekanan sedikit, kita tekan saja dia bisa pecah. Atau kalau kita banting, dia pecah. Tapi kenapa dia bisa kuat? Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Dan itulah yang harus kita resapi hari ini, untuk kita sama-sama sadari bahwa memang aku tidak mampu dalam pelayanan. Tapi Yesus bilang, belajarlah kepadaku. Ikulah yang kupasang, berjalanlah bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah bejana dari tanah liat, kami rapuh, kami tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk masuk dalam satu pelayanan. Tapi kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kemurahan-Mu itu sudah ada dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, untuk kami masuk, kami menyerahkan hidup kami sebagai bejana yang rapuh ini. Kami masuk dalam kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau melayani dimanapun kami berada, di pekerjaan kami,
di sekolah, di dalam pelayanan di gereja, keluarga kerajaan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami mau Tuhan, sekalipun itu penuh dengan penderitaan, sekalipun itu penuh dengan kesusahan, sebab kami tahu Tuhan tidak tinggal diam di dalam itu semua. Kami susah untuk mengampuni pasangan kami susah untuk menerima Tuhan, atau kami susah untuk mengasihi. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau yang mengasihi, Engkau yang memberi kami kemampuan untuk kami dapat melakukan semuanya itu. Kami hanya menceritakan pengalaman-pengalaman kemurahan yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang belum dapat anggur dan hosti? Sudah dapat semua ya? Mari kita berdiri. Kita angkat hosti di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang memberikan kita kemampuan, yang melepaskan kita dari hukum dosa, dan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk dapat menanggung apa yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kemampuan ini ada di dalam tubuh Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, tinggi di atas kepala. Ini adalah darah Kristus yang tercurah, yang membebaskan kita semua dari kutuk, yang memberikan kita kehidupan, yaitu kehidupan Allah, yang memampukan kita untuk mengenal Allah dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dulu buat tubuh dan darah yang sudah kita nikmati hari ini, setiap pengorbanan Tuhan yang sudah kita nikmati hari ini. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami hari ini belajar untuk kami menjadi hamba-Mu yang taat, untuk kami menjadi pemimpin yang taat, untuk kami menjadi orang tua yang taat, untuk kami menjadi anak yang taat, untuk kami menjadi kakak yang taat. Kami adalah milik-Mu, kami sudah ditebus, sudah lunas dibayar, selesai semuanya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak lagi terikat akan hukum dosa, masa lalu, budaya, warisan dari nenek moyang kami, tapi kami mau benar-benar mengalami perjalanan yang penuh dengan ketaatan. Oleh karena kami dipimpin, kami dibantu, kami ditopang oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang dibagikan hari ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk bangsa negara kami yang sebentar lagi akan mengalami pemilu tahun depan Tuhan 2000, pemilu yang akan datang. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, persiapan dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dan persiapannya juga untuk
pandemi yang sudah selesai. Kami bersyukur atas semuanya itu, dan biarlah benar-benar momen Lebaran ini juga tidak ada hal-hal lain yang dapat membawa dampak atau akibat dari pandemi ini timbul kembali. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi, tutup bungkus bangsa ini. Kami percaya bahwa COVID sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada intimidasi, tidak ada rancangan iblis apapun yang sanggup bertahan. Karena kami percaya bahwa Yesus Tuhan buat bangsa ini, mata Tuhan tertuju buat bangsa ini. Dan kami percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata buat bangsa ini. Kami berdoa berkati juga bangsa ini, dari pemerintahannya, dari Bapak Jokowi dan semua aparatur negara, semua pejabat menteri sampai ke level yang paling bawah. Kami percaya bahwa shalom, shalom, kuasamu, damai sejahtera, wibawa, otoritas ilahimu menyertai setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, sehingga mereka menjadi contoh, mereka menjadi teladan, mereka dapat menyatakan kasih, mereka dapat menjadi pemimpin yang mengayomi, melindungi semua lapisan masyarakat yang ada di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk kota kami Sumbawa, berkati bupati dan semua aparatur negara supaya mereka dapat membawa kota Sumbawa ini menjadi kota yang aman, damai, sejahtera, dan senantiasa mengalami pertumbuhan, senantiasa mengalami perkembangan baik infrastruktur dan semua aspek yang lain. Kami percaya bahwa Sumbawa diberkati Tuhan dan hanya ada shalom-shalom Tuhan memerintah buat kota kami Sumbawa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perizinan gereja yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim panitia. Biarlah Tuhan berikan arahan, berikan hikmat, berikan tujuan buat setiap panitia pembangunan supaya mereka mengerti bahwa bukan sekedar bangunan atau perizinannya sedang mereka perjuangkan, tapi mereka sedang memperjuangkan, mereka sedang ada di dalam tujuan Tuhan yang besar, bukan sekedar bangunan, tapi buat kota ini. Kami percaya bahwa GP Rock Sumbawa akan menjadi jawaban. Semua pribadi-pribadi, semua jemaat yang ada, yang akan bergabung maupun yang sudah bergabung, semuanya akan menjadi jawaban buat kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua proses perizinan, sosialisasi mereka ketika mereka bertemu dengan orang-orang penting, camat, lurah dan semua pemimpin-pemimpin lingkungannya, rakyat, penduduk-penduduk yang ada di sekitar tempat kami mengurus perizinan. Biarlah Tuhan yang mengintervensi setiap keputusan mereka, Tuhan yang mengerjakan kemauan dan kerelaan hati mereka sehingga mereka boleh memberikan perizinan itu, boleh memberikan izin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua panitia supaya mereka semangat, mereka tetap penuh sukacita, mereka melakukannya seperti itu Tuhan, dan benar-benar kami yakin bahwa izin itu bisa kami dapatkan karena tangan Tuhan menyertai. Tidak ada penundaan, yang ada hanya jalan yang terbuka buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam semuanya itu. Baik juga dana yang dibutuhkan, kami percaya juga Tuhan mencukupkan semuanya. Tuhan yang menggerakkan setiap donatur-donatur, khususnya jemaat GP Rock sendiri maupun dari luar dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan, Tuhan yang akan menolong, mencukupkan setiap biaya-biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Juga pada pagi hari ini kami akan memberikan persepuluhan. Kami tahu bahwa ini suatu ketetapan, kami tahu ini semua perintah dari Tuhan. Kami tahu kami bukan hamba dari uang dan kami adalah pengelola, bukan pemilik. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dan kami mau taat untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami, yaitu persepuluhan ini Tuhan. Dan kami memberikannya dengan tulus, kami memberikannya dengan pengertian bahwa apapun tindakan yang kami lakukan hari ini, ketaatan untuk melakukan persepuluhan, itu semua akan dibalas Tuhan menurut kebijaksanaan Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Bukan berinvestasi, tapi kami tahu bahwa kami diberikan kepercayaan untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga persembahan yang akan kami tabur. Biarlah semuanya ini bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan khususnya di gereja ini dan untuk disalurkan ke tempat lain atau bidang-bidang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat datang buat
saudara kita yang berlibur dari timur, saudara Yuda. Selamat berkumpul kembali di GB Rock Sumbawa. Dan ada juga dari daerah barat ini ada Miss Erli bersama Nona View. Selamat datang, selamat berlibur di kota Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pengumuman untuk kegiatan kita di minggu ini, yang pertama itu Rocky. Rocky akan tetap diadakan pada minggu ini, hari ini, jam 11, tempatnya di Aula Tunas Daud, Jalan Cendrawasih. Dan untuk ibadah minggu depan, kita akan tetap melakukan di tempat ini pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi. Dan untuk minggu ini, di minggu pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Dan untuk ini kita akan berdoa bersama-sama. Untuk yang berulang tahun ada yang di tempat ada Bapak Eril Darsono. Ya, yang ada itu saja kayaknya yang berulang tahun. Oh iya, saya lupa. Ternyata ada tim di depan, Bapak Daniel Dimas Adiputra, dan yang berulang tahun pernikahan ada Bapak Herman. Ya, beliau tidak ada di tempat hari ini. Dan untuk mendoakan saudara-saudara kita, bapak-bapak yang berulang tahun di tempat di bulan ini, kami undang Bapak Gembala untuk mendoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di antara saudara yang berulang tahun di bulan ini, tapi belum disebutkan namanya. Ada? Nggak ada ya? Kalau gitu yang berulang tahun bisa bangkit berdiri. Kita berdoa yang berulang tahun, Pak Eli sama Daniel. Kita arahkan tangan kita kepada mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tidak apa-apa, khusus untuk yang berulang tahun yang berdiri, kita arahkan tangan kita. Hidara malasaka, hidara papa malalasaka, hidara maya lalasaka. Apa yang kau kerjakan selama ini, terus kau giatkan. Hanya engkau melihat Tuhan, bukan melihat siapa-siapa. Dan Tuhan melihat isi hatimu yang terdalam. Dan Dia memberikan engkau damai sejahtera. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Engkau akan melihat nanti waktunya. Engkau akan bercahaya di tengah kegelapan. Terima kasih Bapak, khusus yang berulang tahun pagi hari ini yang hadir, Pak Eli dan Daniel juga yang berulang tahun yang tidak sempat hadir Tuhan, dan juga ulang tahun pernikahan Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya Bapak. Biar apa yang dikerjakan oleh tangannya selalu berhasil, karena Engkau yang menopang, yang menuntun, yang membimbing mereka dan menguatkan mereka. Biarlah kasih karuniamu, urapanmu, dan berkat-berkatmu yang selalu dan penyingkapan pewahyuan yang daripadamu turun atas mereka. Dan kami percaya Bapa, setiap kekayaan orang fasik, kekayaan orang berdosa, kekayaan bangsa-bangsa datang dalam kehidupannya mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.